Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala mustafa wa ala alihi wa sahbihi man yudahu tafa. Para pemirsa KM5 Channel yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian kita tentang tema fikih dan pada berzakat, di mana pertemuan yang lalu kita membahas tentang zakatnya emas, juga zakatnya perak, dan zakatnya zuruk. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari bab kemarin, yaitu tentang harta dagangan, barang-barang dagangan yang wajib dizakati. Tapi sebelumnya, sebagaimana biasa, jangan lupa subscribe untuk KM5 Channel, di mana KM5 Channel ini adalah channel resmi PCNU Bangil. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa anwarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi fid dharain amin. Faslun wa tuqawwamu urudut tijarah lan den aji kerto apa urudut tijarah banda pondo dagangan indah akhiril hauli ing dalem nalika akhiri tahun. Bima dan aji kerto bima kalawan barang usturiat kang den tuku apa urudut tijarah bihi kalawan. Ini sekarang menjelaskan tentang barang-barang dagangan yang tentunya sudah disirkulasikan selama 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai nisab 1. Yang kedua, bila barang dagangan tadi sudah mencapai 1 tahun. Dengan apa? Sawa ungkana sama numalik tijaro nisoban amla. Sawaun kana iku padha kana ana apa sama numali tijara apa regane arta dagangan nisoban iku sak nisab amla utawa ora. Baik yang dibuat belanja harta dagangan kemarin tadi itu sudah mencapai nisab atau belum mencapai nisab. Fa in balaghat qimatul urudi akhirul hauli nisaban zakah. Maka apabila harga daripada dagangan tadi selama 1 tahun mencapai nisab zakah, maka dikeluarkanlah zakatnya. Ini kalau awal pembelanjaan kemungkinan sampai nisab, bisa kemungkinan tidak. Tetapi kalau sudah mencapai 1 tahun, kemudian dikalkulasi, hasil kalkulasi selama sirkulasi 1 tahun mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Wa yukhraju lan tentoaken min dalika saking mengkono-mengkono nisab ba'da bulughi qimati maluk tijarah ing dalam sakwise tumekane regane arta dagangan nisaban nisab. Apa rubul usyuri seperapati seperpolon minggu saking yasi nisab. Kemudian dari nisab tadi dikeluarkan sebanyak 1/4 atau 2,5%. Kalau dikalkulasi, saya mencoba mengkalkulasi tadi, karena yang dibuat belanja, yang dibuat raja itu adalah emas atau perak. Tadi saya sempat mengkalkulasi dan melihat
melihat seberapa sih harga emas hari ini dan saat ini. Kemudian saya kalkulasi dengan banyaknya nisab yang telah ditetapkan. Setelah saya kalkulasi, ditemukan bahwa harga emas yang 24 karat itu hari ini, tanggal bulan Mei ini, harga emas 1 gramnya itu 922.000 per gram. Nah, kalau tadi di pertemuan sebelumnya dikatakan bahwa zakat emas itu nisabnya adalah 77,50 gram. Setelah dikalikan dari 922 gram, itu jumlah nisab yang harus dikeluarkan ketika harta dagang itu mencapai 71.455.000 rupiah. Itu apabila sudah mencapai angka itu di hari ini, maka dia harus mengeluarkan rubul usyur. Jadi dari angka 71 itu 71.455.000 dibagi 10, kemudian dibagi 4. Maka ditemukan tadi, saya mencoba mengkalkulasi tadi zakatnya dari per hari ini yang harus dikeluarkan kalau mencapai 71.455.000 zakatnya 1.786.375. Itu kalau hari ini ternyata harta dagangan kita dari pembelanjaan tahun kemarin mencapai 71.455.000. Baik, kita lanjutkan. Wama lan barang ustukhrija kang den amri den toaken apa siman min ma'adini dhahabi saking pira-pira tambang emas wal fiddati lan perak yukhraju minhu moko den toaken minhu saking yasi ma'adin in bala wala mono tumeka apa sima nisaban ing nisab apa rubul usuri apa seperpake seperpolon fil hal ing dalem salika. Tapi kalau seandainya kita mempunyai tambang emas atau tambang perak, maka kalau sudah mencapai nisab, maka harus dikeluarkan zakatnya rubul usyur atau 2,5% dari nilai yang sudah kita punyai. Nah, kalau ma'adin itu tidak perlu menunggu 1 tahun, tapi kita kalau sudah mengeluarkan ma'adin atau ma'dan seketika itu fil hali, maka seketika ketika dikeluarkan itu kalau ternyata mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ingkana lamun ketika al mustakhrij, orang yang mengeluarkan zakat itu min ahli wujub zakat, itu merupakan orang dari sebagian orang yang wajib mengeluarkan zakat. Apa kriterianya mengeluarkan zakat? Kan sudah disebutkan, 1 muslim, 2 merdeka, dan yang berikutnya yaitu milkut tam dan lain sebagainya. Mungkin sudah jelas ini ya. Kita lanjutkan. Wal ma'adin utawi ma'adin iku jam'u ma'danin iku jamai lafad ma'dan bi fathi dalihi kelawan fathi dalil lafad ma'dan. Wa kasri halan kasra dal. Ma'dan bisa, ma'din bisa, ismun iku aran limakanin kaduwe panggonan khalaqallahu ta'ala kang dadosaken sapa Allah taala di dalam yasi kan atau ma'adin dalika apa mengkono-mengkono dalam makan dalika mengkono-kono ma'dan min mawatin saking bumi mati au min atau bumi kang dimiliki wong liya. Jadi lafaz ma'adin itu jamaknya lafaz ma'dan atau jamaknya lafaz ma'din. Kalau ma'dan itu berarti ismun limakanin. Dikatakan di kitab tarsyih, di kitab tarsyihnya kalau dikatakan ma'dan berarti ismun limakan. Nama daripada sebuah tempat penyimpanan harta itu. Atau ma'din, dikatakan ma'din ismun limakhudin
minhu, ma'khud minhu, dari nama dari perkara yang telah diambil darinya. Wa ma yujadu minar rikas, wa ma lan utawi barang atau utawi barang yujadu kang den temu apa sima min rika minar rikas saking rikas, wa huwa rikas dafinul jahiliyati iku arto pendemane jahiliyah, wahia tesi jahiliyah al halatu iku tingkah allati kanat alaiha kang alaiha ing ate halah sapa al arabu arab qabla islami saking dalam sadurunge Islam minal jahli saking bodohan billahi ing Allah wa rasulihi lan maring utusane Gusti Allah wa syara'i al-Islam lan pira-pira syariat Islam. Ya, kemudian yang harus dikeluarkan zakatnya adalah barang emas atau perak yang ditemukan di tempat persembunyian emas itu, di dalam penyimpanan emas, di mana emas atau perak atau yang lain itu ternyata setelah diprediksi itu adalah simpanan orang-orang zaman jahiliyah. Apa zaman jahiliyah itu? Zaman jahiliyah itu dikatakan bahwa jahiliyah itu keadaan yang dimana di situ orang Arab belum menerima Islam. Belum menerima Islam berarti dia bodoh tentang Allah, tidak tahu tentang Rasulullah, dan tidak tahu tentang syariat Allah, sehingga di situ dikatakan jahiliyah. Saya ulang, bahwa dikatakan jahiliyah karena keadaan yang saat itu keadaan orang Arab sebelum Islam. Dikatakan jahiliyah karena mereka belum tahu tentang Allah, belum kenal Allah, belum kenal Rasulullah, belum kenal Islam. Nah, hal yang semacam ini mendapat kritik sebenarnya daripada syarihnya dikritik bahwa jahiliyah itu bukan yang semacam itu, kemudian mengkultuskan bangsa Arab, bukan. Kalau di dalam tarsihnya dikatakan tidak terfokus pada Arab, maka di tarsihnya dikatakan wahum annasu alladzina qablal Islam. Jadi lebih menyeluruh di dalam tarsihnya mengkritik dari pendapat yang ada di Fathul Qorib, bahwa kalau di tarsih dikatakan hum annasu, yaitu masyarakat umum, bukan hanya Arab, alladzi qablal Islam, dikatakan sebelum Islam, semua sudah, bukan hanya Arab. Samu bidzalika likasrati juhalatihim. Kenapa dikatakan jahiliyah? Karena mereka banyak kebodohannya, artinya bodoh tentang Allah, bodoh tentang Rasulullah, bodoh tentang Islam. Nah, ini bedanya antara yang ada di Fathul Qorib dengan yang ada di Tarsyih, di mana Tarsyih ini mengkritik yang definisi yang ada di dalam kitab. Karena yang di Fathul Qorib ini fokusnya pada al-arab. Nya Kiai Musonib lebih umum, lebih dalam kitab Tarsyihnya lebih umum, tidak hanya terfokus pada semua, pokoknya di seluruh dunia sebelum datangnya Islam dikatakan dia, karena mereka yang tidak mengenal Allah tentunya. Beda lagi tentang bagi orang yang sudah mengenal Allah melalui baik agama Nasrani yang benar, Nasrani yang justru belahan daripada pengikut Nabi Isa. Fafihi ay rikasi, pokoknya itu tetap di dalam rikas al-khumusu utawi 1/5. Dari rikas itu dikeluarkan ada 1/5. Israfulan ten ingoakan dan ten tasarrufakan apa ya si khumus masrafaz zakati ing dalam panggonan tasarrufi zakat alul masyhuri ngatasi masyhur. 1/5 itu ditasarrufkan kepada masrafnya zakat. Ada berapa? Ada 8 asnaf. Itu menurut kaul masyhur ya, menurut kaul masyhur. Wa muqabiluhu, sedangkan muqabalahnya masyhur, muqabilnya masyhur, annahu satamani khumus yusrafu ila ahli khumusi al-madhkurina fi ayatil fiqh.
Anau saat temennya khumus yusrofu iku dan tasarrufaken ila ahlil khumus paring ahline khumus al madhkurina fi ayatil fa kang den sebutaken kabeh fi ayatil fa ing dalam ayat fa. Nah, muqabalah masyhur, muqabalahnya yaitu ghairul masyhur, yang tidak masyhur berarti ya, bahwa humus harga rikas ini, harta temuan itu ditasarufkan kepada ahli humus. Siapa itu? Ya, yang sebagaimana yang disebutkan di ayat yang apa? Yang berhak menerima itu. Saya kira untuk pembahasan kali ini kita cukupkan, dan perlu saya simpulkan dari pasal yang awal tadi bahwa pasal ini penting tentang harta dagangan, dan ini tidak menutup kemungkinan sekarang itu umum orang berdagang itu banyak yang sukses. Tentunya hal yang semacam ini sangat diperlukan. Tidak bisa kemudian mereka membuat aturan sendiri mengeluarkan zakat. Tentunya ada aturan-aturan dari agama. Yang pertama adalah bahwa dari modal dia mengeluarkan modal, dari awal dia membuat usaha dikalkulasi modalnya, kemudian setelah 1 tahun kok ternyata dari modal yang belum mencapai nisab atau sudah mencapai nisab kok ternyata 1 tahun ada yang tetap mencapai nisab, ada yang malah dari belum mencapai nisab kok mencapai nisab, maka dalam 1 tahun itu dia harus mengeluarkan zakat. Seberapa? Kan dikalkulasi dengan harganya emas. Nah, kalau di dalam kitab ini dikatakan bahwa bin naqdi alladhi usturiyadil urud bihi min dhahabin aw fiddatin. Jadi kalau di dalam kitab ini kalkulasinya adalah menggunakan naqd atau uang, di mana kalau dulu menggunakan emas dan perak. Racanya adalah emas dan perak. Nah, tapi dikalkulasi bahwa nisabnya emas dan perak itu 77,50 gram. 77,50 gram. Nah, sekarang dikalkulasi kalau pada hari ini ternyata harganya emas 922 ribu rupiah per gram emas 24 karat, maka nanti diketemukan bahwa paling tidak dagangan yang kita punyai kalau sudah mencapai 71.455.000, maka harus dikeluarkan zakatnya sebanyak 1.786.000 rupiah 375 rupiah. Saya ulang, 1.786.000 rupiah 86.375 rupiah. Dan berikutnya adalah tentang ma'dan atau ma'din. Bisa dikatakan ma'dan, bisa dibaca ma'din. Kalau ma'dan itu berarti tempatnya, kalau ma'din itu berarti al-ma'khud minhu. Ya, sesuatu yang diambil darinya, ya sama saja berarti. Ma'din atau ma'dan bisa dibaca dua. Maka kalau ma'din atau ma'dan itu kalau berupa emas dan perak harus dikeluarkan sama rukun usyur. Rukun usyur itu berarti 2/3, 2/5%. Nah, bedanya kalau ma'dan atau ma'din itu tidak menunggu 1 tahun. Begitu dikeluarkan fil hali, maka seketika itu kalau ternyata dikeluarkan mencapai nisab, maka harus dikeluarkan rukun usyur. Yang berikutnya adalah harta rikas. Harta rikas itu adalah harta temuan, kalau bahasa sekarang adalah harta karun. Harta karun itu harta yang dikira-kira disembunyikan ketika masa zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah disembunyikan, artinya disimpan. Kalau kita melihat sejarah-sejarah bahwa orang-orang kaya, karena mereka sadar akan terjadi peperangan, kemudian hartanya disembunyikan, harapannya hartanya diambil oleh anak cucunya, tapi ternyata kadang-kadang dia malah habis satu keluarga kalah dengan perang, sehingga generasi berikutnya yang menemukan yang semacam ini, maka sama harus dikeluarkan kalau memang menemukan itu
seperlima, dikeluarkan seperlima dari harta dikasnya itu. Nah, tentang jahiliyah, zaman dikatakan jahiliyah itu kalau persepsinya daripada definisi atau takrif daripada pengarang kitab Fathul Qorib, Syekh Muhammad Al-Ghazi itu mengatakan bahwa zaman jahiliyah adalah keadaan Arab sebelum Islam. Dikatakan jahiliyah karena mereka tidak tahu Allah. Tapi ini mengalami kritik daripada pengarang kitab Tarsy bahwa bukan hanya Arab, seluruh dunia. Bukan hanya Arab. Walaupun di Indonesia misalnya pada zaman itu sebelum Islam semuanya dikatakan jahiliyah. Kan di Eropa semuanya dan lain sebagainya di daratan Arab bisa dikatakan jahiliyah sebelum masuk. Saya kira itu kesimpulan yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Tentunya hal ini perlu saya sampaikan, ini adalah hal yang penting karena menyangkut zakat. Zakat ini wajib dikeluarkan, tidak ada tawaran tasamuh, toleransi bahwa tidak wajib. Kecuali kalau tidak ingin tidak wajib, maka usahakan jangan sampai mencapai nisab gitu saja. Saya kira itu semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.